Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Husnul. Di video kali ini saya akan membahas tentang small business marketing dengan sub pembahasan yaitu place. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Teman-teman, memilih lokasi bisnis adalah keputusan krusial bagi pemilik usaha kecil. Lokasi yang tepat dapat meningkatkan aksesibilitas konsumen, menekan biaya transportasi, dan mendukung operasi bisnis secara efisien. Contohnya, bisnis retail perlu lokasi strategis dengan lalu lintas pejalan kaki tinggi. Lalu, manufaktur sebaiknya dekat dengan tenaga kerja, bahan baku, dan jalur distribusi. Nah, untuk menganalisis lokasi bisnis ini memerlukan pertimbangan kebutuhan usaha dan preferensi pribadi. Ada 2 langkah utama nih teman-teman. Yang pertama, tentukan kriteria utama untuk kesuksesan bisnis. Dan yang kedua, buat daftar kriteria tambahan yang diinginkan tetapi tidak wajib. Memilih lokasi bisnis tidak hanya bergantung pada tempat tinggal pemilik nih teman-teman, tetapi juga pada kondisi ekonomi regional dan karakteristik pasar. Aspek lainnya seperti selera masyarakat di sana, pendapatan masyarakat, dan persaingan pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis lokasi. Yang pertama ada Central Business District atau CBD, atau yang biasa kita sebut dengan CBD, atau kawasan pusat bisnis, yaitu bagian tertua kota yang mengalami gentrifikasi, menjadikannya lokasi premium bagi peritel. Di Indonesia, kawasan ini contohnya ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Yang kedua ada pusat perbelanjaan yang telah berevolusi menjadi lokasi bisnis utama dengan berbagai fasilitas dan kenyamanan bagi pembeli. Selanjutnya ada lokasi yang berdiri sendiri, lokasi layanan, dan inkubator. Maksud inkubator di sini adalah inkubator bisnis, yaitu lembaga atau perusahaan yang memiliki program pembinaan dan pendanaan untuk pebisnis pemula. Tujuannya untuk mendukung akselerasi sebuah bisnis rintisan dalam mencapai kesuksesan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata letak dan desain. Yang pertama ada tata letak retail. Tata letak toko retail berperan penting dalam menciptakan citra bisnis dan meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Ada 3 jenis tata letak utama yang sering digunakan. Yang pertama ada tata letak aliran bebas yang cocok digunakan untuk toko kecil seperti butik. Tata letak yang kedua ada tata letak layanan. Tata letak bisnis layanan seperti toko kecantikan dan restoran berpengaruh pada kenyamanan pelanggan dan efisiensi operasional. Citra bisnis jasa sama pentingnya dengan tata letak retail. Kecepatan layanan terus meningkat seiring waktu, menjadikan tata letak krusial dalam menjaga kelancaran dan efisiensi bisnis. Yang ketiga dan yang terakhir ada tata letak manufaktur. Terdapat 3 tipe utama tata letak manufaktur yang dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan. Yang pertama, tata letak proses, yaitu peralatan dan pekerja dengan fungsi serupa dikelompokkan, memungkinkan fleksibilitas tinggi dan perubahan produk yang cepat. Yang kedua, tata letak produk, di mana pekerja dan peralatan diatur dalam urutan langkah tertentu untuk memproduksi satu produk. Dan yang terakhir, tata letak tetap, yaitu produk tetap di satu tempat, sementara peralatan dan tenaga kerja dibawa sesuai kebutuhan. Nah, setelah penjelasan materi tadi, sekarang kita akan memasuki contoh-contoh masalah yang sering terjadi pada UMKM di Indonesia nih teman-teman. Nah, contoh yang pertama itu ada penampakan warung kelontong Bitner yang sepi pembeli. Warung ini terletak di pinggir jalan desa di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Bangunannya berukuran sekitar 6 x 3 meter dan bersifat semi permanen, terpisah sekitar 5 meter dari rumah tinggalnya. Ada beberapa faktor nih teman-teman yang mempengaruhi aksesibilitas dan visibilitas warung ini. Yang pertama, orientasi bangunan. Warung ini tuh menghadap ke jalan, tetapi rumah Bitner justru menghadap ke arah selatan yang membuat pelanggan kurang menyadari keberadaan warungnya. Faktor kedua, warung ini berada sekitar 100 meter di selatan rel kereta api yang mungkin mempengaruhi lalu lintas pelanggan. Faktor selanjutnya yaitu Bitner mengklaim bahwa pedagang sayur keliling yang beroperasi di sekitar warungnya telah mengurangi jumlah pelanggan yang datang. Dan faktor yang terakhir itu minimnya daya tarik visual, seperti tidak ada informasi mengenai papan nama atau tanda yang mencolok untuk menarik perhatian pelanggan. Jika warung kurang terlihat dari jalan utama, pelanggan mungkin tidak menyadari keberadaannya. Dari segi aksesibilitas,
Warung ini memang berada di lokasi yang cukup strategis di pinggir jalan desa, tetapi faktor orientasi bangunan dan persaingan dengan pedagang keliling bisa menjadi tantangan. Untuk itu, ada beberapa solusi yang bisa diberikan. Yang pertama, meningkatkan visibilitas dengan cara sederhana, seperti memasang papan nama sederhana, lalu menggunakan pencahayaan yang cukup, dan menata ulang barang dagangan agar lebih rapi dan menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, menawarkan produk yang paling dibutuhkan. Penjual bisa fokus pada barang kebutuhan sehari-hari yang selalu dicari pelanggan, seperti beras, minyak, gula, mie instan, dan lainnya. Penjual juga bisa menjual produk dalam kemasan kecil agar lebih terjangkau bagi pelanggan dengan budget terbatas. Dan yang ketiga, memanfaatkan media sosial gratis. Nah, biasanya orang-orang di sana itu pasti menggunakan WhatsApp ya teman-teman untuk berkomunikasi. Nah, penjual bisa memanfaatkan WhatsApp tersebut untuk menginformasikan promo dan produk terbaru, atau bisa membuat status WhatsApp, atau juga bisa membagikannya ke grup-grup lingkungan sekitar atau grup-grup yang penjual punya. Lalu, penjual juga bisa meningkatkan kenyamanan dan pelayanan, seperti memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, sehingga pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali. Lalu, menyediakan tempat duduk sederhana bagi pelanggan yang ingin beristirahat sebentar. Oke, untuk contoh kasus selanjutnya, saya ambil tentang Tanah Abang nih teman-teman. Nah, melalui analisis yang telah saya lakukan, masalah utama yang terjadi di Tanah Abang ini adalah penurunan jumlah pengunjung dan omset pedagang di pasar Tanah Abang setelah munculnya platform perdagangan digital seperti TikTok Shop. Nah, ada beberapa faktornya nih teman-teman. Yang pertama, perubahan pola belanja konsumen. Konsumen kini lebih memilih belanja online karena lebih praktis dan memiliki banyak pilihan produk. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19. Selama pandemi, selain pasar Tanah Abang, seluruh aspek di Indonesia maupun dunia mengalami penurunan karena pembatasan sosial dan penutupan pasar selama beberapa bulan. Yang selanjutnya itu regulasi pemerintah. Pemerintah Indonesia melarang sosial e-commerce seperti TikTok Shop untuk melakukan transaksi jual beli barang guna menciptakan perdagangan yang lebih adil. Namun, jika dilihat dari pandangan lain, apakah masalah ini sepenuhnya karena pasar digital seperti TikTok Shop? Tidak juga nih teman-teman. Mari kita bahas lebih lanjut. Meski pasar digital berkembang dengan pesat, adanya pasar lokal seperti Tanah Abang pasti masih ada pengunjungnya. Lantas, mengapa pasar tersebut menjadi sepi? Pasar digital memang menyumbang akibat pasar menjadi sepi, namun tidak sepenuhnya. Di era yang semakin modern ini, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai aspek termasuk selera masyarakat yang semakin tinggi. Banyak masyarakat yang mencari spot atau tempat untuk memberi makan sosial medianya. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk pergi ke tempat-tempat yang unik dan estetik. Hal ini mengakibatkan pasar-pasar lokal sepi pengunjung karena tidak sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi solusi bagi kasus ini. Yang pertama, digitalisasi dan adaptasi teknologi. Para penjual di pasar Tanah Abang dapat menggunakan platform online seperti marketplace lokal atau media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya tarik tradisional, seperti promosi dan event pasar, seperti diskon khusus atau festival kuliner untuk menarik pengunjung. Selanjutnya, ada strategi harga dan produk, yaitu menawarkan harga kompetitif dengan sistem grosir atau paket hemat, menjual produk unik atau khas yang sulit ditemukan di e-commerce. Selanjutnya ada dukungan pemerintah dan komunitas, seperti program insentif dan subsidi bagi pedagang pasar tradisional untuk beradaptasi dengan digitalisasi, atau bisa bermitra dengan platform e-commerce agar pedagang pasar bisa menjual produk mereka secara online. Selain itu, ada hal yang harus dilakukan sebelum menerapkan solusi tersebut, yaitu menganalisis pasar atau kebutuhan konsumen. Jadi, ketika konsumen menginginkan sesuatu, kita harus bisa mengetahuinya, seperti memberikan tempat yang nyaman, agar konsumen lebih lama di tempat tersebut, sehingga meningkatkan daya tarik untuk membeli produk. Intinya, para pelaku usaha harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen
sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.